Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hikmah, channel dari Sinau Urip Derek Guru. Ternyata guys, tentang ajaran yang sifatnya kalau dijelaskan gitu mungkin banyak salahnya saya menjelaskan. Ini soalnya bukan ranah saya, ini ranahnya guru, karena ustaz saya. Jadi intinya untuk ajaran yang sifatnya ijazah itu nggak bisa dipublikasikan guys. Harus bener-bener sama si murid calon yang mau belajar, dan juga sama guru atau pak ustadz kita. Itu bener-bener bertatap muka, independen. Itu nggak boleh dipublikasikan. Soalnya itu menyangkut harga diri, menyangkut adab, yang paling penting menyangkut adab dari guru-guru kami yang sudah diajarkan. Itu. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya saja ya guys ya. Biar siapa tahu kawan-kawan yang ingin ikut mengaji, ingin ikut berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bergabung sama saya atau DM saya, apa bisa WA saya, nanti saya sampaikan ke Pak Guru, Pak Ustadz saya, Ustadz ini ada pasien, ada kawan mau ngaji itu. Tapi itu perlu dicatat guys, perlu digarisbawahi ini ya, yang namanya ngaji itu berat kalau kita nggak sungguh-sungguh benar mengikuti ajaran, nggak benar-benar amanah, resikonya berat. Tapi seberat apapun kalau kita benar-benar menjalani dengan tekun, mengikuti aturan, adab-adab kita pelajari, kita pakai, kita terapkan di situ, insya Allah tidak ada masalah. Setiap kunci pasti ada, setiap kunci, setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Tuh intinya di situ guys. Ini tentang kepribadian saya dulu sebelum saya masuk ke perguruan kami. Tapi saya belum berani menyebutkan perguruan apa, atau namanya majelisnya apa, saya belum berani. Soalnya saya belum izin sama guru saya, ustadz saya belum izin. Takut nanti salah adab. Namanya adab guys. Adab itu benar-benar harus diterapkan guys. Kalau kita nggak benar-benar menerapkan adab, itu namanya kita suul adab guys. Dosanya besar. Kemarin banyak yang bilang WA saya secara pribadi, Mas ini ajaran apa toh mas? Mas ini apa toh ini dan itu apa ya? Banyak pertanyaan. Tapi saya nggak jawab dengan cuman jawab biasa saja. Kalau masnya ingin ngaji monggo ikut. Tapi kalau hanya untuk sekedar tanya-tanya, nanti kita bisa jalan ke Pak Ustadz, sharing-sharing, kita bertemu langsung ke Pak Ustadz saya, guru saya. Sharing-sharing atau tanya jawab istilah ini apa toh ini apa toh ini atau apa, nanti kita langsung bisa ketemu langsung Pak Ustadz. Soalnya bab hikmah guys, ajaran tentang hikmah, bab penyakit hati, tobat lahir dan batin. Kalau hanya tobat jasad wong kabeh iso guys, salat ning masjid, salat jungkar-jungkir madhep ngulon ngono kae, urung tentu kusuk kae ngono kae. Salat ngono kae urung tentu kusuk. Kusuk iki kuasane Gusti Allah. Kusuk iki hadiah Gusti Allah. Awak dhewe mergo rasa kusuk dibimbing karo guru. Lho. Ra ono sembi ora iso kusuk, mesti pikirane utang. Ngono wae. Wis warna-warna lah pikirane. Ya pengalaman saya pribadi sendiri tuh. Kayak gitu. Kalau kita benar-benar ingin sholat khusyuk, benar-benar tahu mengenal Kanjeng Nabi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus butuh guru pembimbing. Kalau enggak kita akan salah jalan di situ. Jangan ikutan ajaran-ajaran yang lainnya yang enggak jelas, enggak ada gurunya, percuma gitu ikut-ikutan. Hanya terombang-ambing badai yang enggak jelas, nanti nyesal sendiri nanti di sana. Itu.
kita juga butuh hadis, kita juga butuh itu. Tapi itu bukan ranah saya tentang hadis, tentang apa arti Quran, itu bukan saya bukan ngaji di situ soalnya guys. Ngajinya dirasa guys, rasa tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya orang yang mau menjalani saja itu rasa namanya. Jadi mau ing pandum istilahnya lah, apa sing ditentoki karo Gusti Allah, apa sing wis tentoki karo diajar karo guru ya kuwi kita lah jalani, dah itu aja. Jadi enggak apa ya istilahnya itu, enggak seenaknya sendiri. Banyak orang bicara ngaji gini. Banyak orang yang komen yang enggak jelas kayak gitu. Ya cuek aja. Wong kowe ra nglakoni. Coba nek pengen nglakoni monggo nderek. Yo bareng-bareng kita sinau di situ. Sinau urip. Ngurip pikir orang urip biasa, ngurip ke jiwa dan raga kita. Menghidupkan, intinya menghidupkan hati kita, hati nurani kita. Dan memberantas penyakit-penyakit hati, termasuk kemusyrikan. Nah, itu tuh berat, butuh guru bimbingan. Kalau nggak ada guru bimbingan, kita akan berhenti di tengah jalan. Itu pasti itu, Pak. Bisa-bisa juga diantar sesat di alam gaib, bukan alam malakut, bukan alam apa ya, wah itu belum bisa jelaskan itu. Nanti kalau sudah ilmu sudah mau belajar, baru nanti tahu sendiri. Saya juga baru belajar guys, saya di perguruan itu baru berapa tahun, belum lama saya masih banyak kakak-kakak senior saya. Jadi kalau emang ingin mengaji, ingin mendalami ilmu agama, ilmu tauhid terutama, ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru yang terdahulu sampai ke Kanjeng Nabi, mari kita belajar bersama-sama ngikuti Pak Ustadz atau guru saya. Insya Allah guys, di situ kita akan mendapat hikmah yang besar, sesuatu apa ya yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dulu aja aku guys mau apa keluar kerja, misalkan seperti saya profesinya kan ngamen, mau ngamen tinggal ngamen loh gitu, nggak pamitan orang tua, nggak pamitan istri saya, anak, tinggal aja, soalnya itu nggak adab. Saya juga belum tahu adab itu susah, adab itu harus ada yang membimbing guys. Bahkan cium tangan kedua orang tua pun saya belum pernah sejak kecil. Tapi semenjak saya ngaji, saya baru belajar di situ. Saya berani kan, biarpun saya malu, gengsi mau niki ngamung tangan wong tua gitu. Setelah saya ngaji dipaksa sama Pak Guru, kamu kalau mau datang ke sini harus benar-benar izin kepada kedua orang tuamu, terutama ibu kamu. Harus bisa cium tangan. Cium tangan itu diolak-walik guys, ngarep karo mbring ini diolak-walik. Cium tangan kuwi. Harus bisa itu. Kalau kita belum cium tangan kedua orang tua kita mau datang ke majelis ilmu, di sana guru atau Pak Ustadz nggak mau diajak salaman sama kita, aku nggak tahu, karena beliau tahu guys, kamu datang ke sana niatnya tuh apa, tahu. Kamu sudah cium tangan, kamu sudah pamitan sama kedua orang tua belum? Beliau itu tahu guys, cuma beliau nggak mau mengungkapkan, nggak mau membicarakan semua itu, untuk menjaga harga diri, terutama untuk menjaga apa, hati agar mereka tidak tersakiti, itu aja. Tapi kita harus sebagai murid yang sudah tahu, yang sudah paham, ya kita jalani. Itu aja guys. Hikmah itu berat kalau kita benar-benar apa ya, menjalani amanah apa yang sudah diberikan oleh guru kita, ustadz kita, ijazah. Saya tidak perlu menyebutkan ijazah apa. Tapi kalau situ nanti sudah menjadi murid, insya Allah tahu apa itu ijazah itu apa nanti. Tapi kalau belum tahu, saya belum berani menjawabkan semua itu, karena itu nanti melanggar adab guys. Adab itu penting. Orang berilmu tidak punya adab,
ilmu itu tidak ada apa-apanya. Ilmu itu bahkan tidak ada manfaatnya sekalipun. Karena adab itu penting. Makanya kita perlu belajar adab. Belajar pun itu harus butuh guru bimbingan. Kalau nggak ada yang membimbing, kita nggak tahu adab. Jadi murid yang nggak beradab, jadi murid yang salah gagal paham lah, itulah nanti. Resikonya di situ nanti. Untuk lagi berjalan lagi akan berat, berat ya Allah. Mati guys, apa guys? Sementara sih. Oke guys ya, cukup sekian dulu. Ini sudah waktu sore, sudah masuk azan, mau azan maghrib. Nanti kita jamaah di masjid. Cukup sekian dulu, sahabat hikmah, sahabat sinau urip, ngurip ke ati tekesir, ngurip ke jiwa rogo. Sampai jumpa besok lagi, atau nanti malam kalau ada waktu kita akan ngobrol lagi, sharing lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.